Seruput kopinya dulu guys, biar tenang. Soalnya kabar dari Selat Malaka kali ini bikin panas kuping dan jari pengen nyubit meja. Malaysia dan Tiongkok lagi heboh nih, karena keduanya menggelar latihan militer gabungan besar-besaran di perairan Selat Malaka, jalur laut paling sibuk dan strategis di dunia. Padahal wilayah ini juga jadi pintu utama perdagangan Indonesia dan sering dilewati kapal-kapal TNI AL dan patroli rutin. Malah sekarang Malaysia latihan tempur bareng Tiongkok di situ, bawa kapal perang pula, dan yakin tambah heran Indonesia nggak diajak. Waduh, ini latihan beneran buat perdamaian apa buat manas-manasin tetangga? Latihan ini bukan latihan ecek-ecek. Lebih dari 1.000 personil militer Malaysia dan Tiongkok ikut, plus 500 unit peralatan tempur berat, mulai dari kapal perang, helikopter, kendaraan lapis baja, sampai sistem tak berawak alias drone militer. Dari Tiongkok, kapal-kapal yang dikirim juga bukan sembarangan. Ada kapal serbu amfibi tipe 071 Jinggangshan, bisa angkut marinir dan tank. Kapal perusak peluru kendali tipe 052D Yinchuan, kapal penghancur dengan radar canggih dan rudal jarak jauh, serta frigat tipe 056A Jingmen, kapal ringan tapi mematikan buat patroli dan anti kapal selam. Sementara dari Malaysia ikut juga kapal-kapal tentara laut di Raja Malaysia, termasuk kapal perang kelas Lee Q dan helikopter tempur. Latihan ini dikasih nama Peace and Friends alias perdamaian dan persahabatan. Judulnya sih manis, tapi isinya bikin ngakak dan mikir bareng. Latihan damai kok bawa rudal, pakai kapal perang pula. Kalau mau belajar damai ya salaman, ngopi sambil makan gorengan di warung. Wassalam nikmatnya dunia. Bukannya malah pamer roket di laut yang jadi jalur dagang internasional. Kadang dunia militer tuh aneh, namanya damai tapi senjata lengkap kayak mau perang beneran. Tapi kalau dilihat dari kacamata geopolitik, latihan ini jelas punya makna. Malaysia seolah menunjukin giginya di depan Indonesia dan Singapura, apalagi dengan menggandeng kekuatan besar seperti Tiongkok yang punya pengaruh besar di kawasan ini. Dari sisi Tiongkok, latihan ini juga bukan tanpa maksud. Selat Malaka itu jalur vital buat perdagangan dan suplai energi mereka. Jadi dengan latihan di sini, Beijing ingin kasih pesan kalau jalur ini terganggu, kami bisa turun tangan langsung. Itu artinya show of force, unjuk kekuatan, dan sekaligus latihan penguasaan jalur strategis. Bagi Malaysia, latihan barang ini bisa jadi ajang pencitraan dan latihan pengalaman perang laut modern. Tapi tetap saja lokasi dan waktunya bikin banyak pihak mengernyit. Apalagi Indonesia nggak dilibatkan, padahal sebagian besar wilayahnya bersinggung langsung di jalur yang sama. Tapi tenang, Indonesia nggak diem guys. TNI AL punya cara halus buat ngawasin situasi kayak gini. Kalau nggak pakai kapal perang besar, bisa pakai kapal KSOT buat ngintip dari bawah laut. Hehehe, bayangin aja Malaysia Tiongkok latihan di permukaan, dari bawah ada KSOT yang tenang-tenang tapi ngawasi semua gerakannya. Sonar jalan, kamera aktif, semua direkam diam-diam. Kalem tapi gigit, itu gaya TNI AL. Jadi walau nggak diajak, bukan berarti tahu apa yang terjadi. Indonesia punya mata di laut, punya radar di udara, dan punya telinga di bawah air. Kapal selam, drone maritim, dan radar pantai siap tiap langkah. Drone maritim dan radar pantai siap mantau tiap langkah mereka.
Apalagi sekarang kekuatan laut Indonesia terus berkembang dari Fregat Merah Putih, kapal selam Nagapasa, kapal PPA buatan Italia, sampai kapal patroli cepat buatan dalam negeri. Semua siap menjaga laut Nusantara. Karena buat kita, Selat Malaka bukan cuma jalur dagang, tapi juga urat nadi ekonomi dan simbol kedaulatan. Dan kalau ada yang coba-coba main api di situ, ya siap-siap aja kena semprotan air panas dari TNI AL. Jadi seruput kopimu lagi guys. Kalau latihan damai beneran ya ngopi bareng, bukan nembak rudal bareng. Tapi tenang saja, selama KSOT kita nongkrong di bawah laut, Selat Malaka tetap aman, tenang dan penuh gorengan perdamaian versi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya guys di Mata Militer Ngapak biar cepat berkembang. Sampai di sini lucu-lucuan dan seriusnya. Terima kasih.